tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang kembali dimungkinkan bagi kita, sehingga pada malam hari ini boleh menyatakan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita melalui kesatuan hati kita. Dan yang menjadi keluarga penghimpun pada saat ini adalah keluarga Bapak Pendeta A.L. Hamaratu. Dan mari kita persiapkan hati kita dengan berdiri untuk menyanyikan NKB nomor 6. Patut segenap yang ada, patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Mari kita mulai ibadat kita. Ibadah yang kita laksanakan malam ini kiranya jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita datang menghadap hadirat Tuhan sebagaimana panggilannya untuk selalu datang kepadanya dalam segala kondisi, terlebih di dalam kondisi-kondisi yang berbeban berat. Karena itu mari kita menyanyikan NKB 137. Kita akan menyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga. Adakah berat beban hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbangkah kau kan hari depanmu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Mari kita satukan hati di dalam doa pembacaan firman. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu
Oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kehidupan jemaat. Dan malam ini Tuhan, kami kembali datang satukan hati kami untuk menghadap hadirat Tuhan, menyatakan kerinduan kami bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kami. Sekalipun Tuhan, tempat memisahkan kami, namun hati kami satu tertuju kepada Tuhan. Dan bersama dengan keluarga hamba kekasih Tuhan, Bapak Pendeta A.L. Hamaratu pada saat ini, kami menyatakan kerinduan kami, mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran firman. Suci kuduskan hati kami, beri hikmat untuk memahami kehendak-Mu Tuhan, dan hidup di dalamnya. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan biarlah ibadah ini berlangsung dalam kuasa Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop yang hendak kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini masih merupakan sambungan dari perikop kita kemarin dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat terlebih dahulu baru percaya, saya kira ini merupakan sikap atau tindakan yang sangat-sangat wajar, merupakan tindakan waspada, merupakan tindakan menjaga diri supaya tidak jatuh di dalam bentuk-bentuk penipuan. Dan tentulah bahwa sebahagian besar orang menjadikan ini sebagai salah satu prinsip di dalam hidup mereka. Melihat barulah percaya. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kendati pun prinsip lihat dulu baru percaya adalah sebuah tindakan yang mungkin bisa kita katakan bijak, namun harus kita sadari bahwa
pandangan ini tidak dapat diterapkan dalam semua hal. Mengapa? Karena ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita percayai keberadaannya. Bukankah kita tidak dapat melihat nyawa kita sendiri, tetapi itu tidak berarti bahwa nyawa kita tidak ada. Nah, dalam kehidupan beriman, ada sebahagian orang yang juga selalu meminta bukti kepada Tuhan. Kalau tidak melihat fakta dengan kasat mata, kalau tidak melihat bukti yang masuk akal, mereka tidak mau percaya. Nah, Thomas adalah orang yang seperti itu. Dikatakan oleh pembacaan kita tadi, di dalam ayatnya yang ke-24, Thomas ini tidak hadir pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, kepada teman-temannya. Dan ketika murid-murid ini bertemu dengan Thomas, murid-murid memberitahukan kepadanya bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tetapi apa yang menjadi respon Thomas? Dia bukannya bersuka cita seperti yang sudah dialami oleh murid-murid. Dia bukannya merasa senang, tetapi pembacaan kita mengatakan ia justru merasa ragu. Ia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan, mengapa Thomas yang juga adalah bahagian dari murid-murid Yesus itu merasa ragu? Mengapa ia mengatakan sekali-kali dia tidak mau percaya bila ia belum membuktikannya secara langsung? Kalau kita analisa dengan baik sikap dari Thomas ini, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi alasannya mengapa ia bersikap demikian. Yang pertama, bahwa kita bisa melihat sosok Thomas ini adalah sosok yang tidak memiliki pengharapan. Pengharapannya telah lenyap ketika ia melihat Yesus itu ditangkap. Ketika ia melihat Yesus itu disalibkan dan mati. Sebelumnya, ia juga adalah murid yang sangat percaya kepada Yesus. Sebelumnya ia setia mengikuti Yesus dan ia memiliki harapan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias yang akan membebaskan Israel dari kungkungan musuh dan memberikan kemenangan kepada mereka dengan gemilang. Tetapi ketika ia melihat sebuah kenyataan bahwa Yesus itu ditangkap, Yesus itu diadili, dianiaya dan mati di atas kayu salib dengan cara yang sangat tragis, maka saat itu dia melihat ketidakberdayaan Yesus menghadapi orang-orang yang menganiaya dirinya. Nah, melihat kenyataan ini, Thomas menjadi sedih. Thomas menjadi kecewa. Ia menjadi putus asa. Ia tidak lagi memiliki pengharapan di dalam dia. Tidak memiliki lagi pengharapan di dalam Yesus. Karena tidak ada pengharapan, ia pun kemudian tidak mengira bahwa Yesus itu akan benar-benar bangkit dari kematiannya. Kemudian bahwa kalau kita menganalisa sikap yang dimiliki oleh Thomas ini, maka kita akan temukan bahwa Thomas ini tidak berpegang kepada perkataan Tuhan. Dia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada semua murid-muridnya termasuk Thomas bahwa ia akan disesat, dia akan dibunuh, ia akan mati. Tetapi
sesudah 3 hari ia akan bangkit kembali. Saudara-saudara, Thomas memperhatikan, andai kata ia memperhatikan, ia mengamini firman Tuhan ini, maka tentu dia tidak akan mudah meragukan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Andai kata ia percaya, ia mengaminkan perkataan Tuhan Yesus itu, maka pastinya bahwa ia akan mudah untuk menerima kebangkitan Yesus Kristus. Dia akan katakan bahwa memang dia telah mengatakannya sebelumnya, tetapi sayang bahwa Thomas tidak memegang perkataan Tuhan itu. Ia mengabaikannya. Ia melupakan firman yang Tuhan Yesus sudah katakan. Kemudian yang berikut, bahwa ini semua terjadi. Keraguan itu terjadi, ketidakpercayaan itu terjadi karena dia mengandalkan diri sendiri, bukan Tuhan. Ia lebih mengandalkan matanya yang ingin melihat secara langsung. Ia mengandalkan tangannya untuk meraba secara langsung dan tidak membuka telinga dan hatinya terhadap berita kebangkitan Yesus. Pengamatan dan pengalamannya sendirilah yang ia utamakan, bukan firman Tuhan. Itu sebabnya ketika murid-murid yang lain, ketika teman-temannya memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit, ia mengatakan bahwa kalau belum melihat, kalau belum meraba bekas paku pada tangannya, belum menaruh jarinya pada bekas-bekas luka paku itu, maka sekali-kali ia tidak mau percaya. Saudara-saudara, bukankah pada saat ini banyak juga orang seperti Thomas, tidak punya pengharapan, mengabaikan perkataan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dan hanya berpusat pada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Pengamatan dan pengalamannya sendiri itu yang diutamakan. Sehingga tidaklah heran kalau ada begitu banyak orang yang selalu mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan yang pernah saya lihat dan sebagainya. Bukan firman Tuhan. Untuk dapat percaya, ada begitu banyak orang yang minta bukti-bukti nyata untuk bisa percaya kepada Tuhan. Mereka meminta tanda-tanda ajaib, mujizat dan sebagainya. Mereka mengatakan, saya akan percaya bahwa Yesus itu adalah sang tabib kalau dia sanggup menyembuhkan saya. Saya akan percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tuh menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan kalau Tuhan betul-betul menyediakan berkat bagi saya. Saudara-saudara, puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak mengabaikan orang-orang yang tidak percaya seperti Thomas di dalam bacaan. Karena apa? Di dalam ayat 26 pembacaan kita mengatakan bahwa 8 hari kemudian ketika pengikut-pengikut Yesus ada lagi di tempat itu dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka, Yesus datang dan berdiri seperti peristiwa ia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Pintu terkunci, ia datang di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan damai sejahtera. Yesus peduli dengan orang-orang yang tidak percaya, yang kurang percaya seperti Thomas. Sehingga secara khusus ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Setelah Yesus menampakkan diri, Thomas baru benar-benar percaya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Thomas? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, tidaklah penting apakah seseorang melihatnya atau tidak, tetapi adalah sangat penting baginya untuk percaya. Sangat penting baginya untuk percaya. Sebab dengan percaya kepadanya itulah seseorang menerima keselamatan dan karunia-Nya. Saudara-saudara, memang baik untuk bisa melihat dan percaya. Tetapi firman katakan, lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Bukankah itulah esensi dari iman di dalam
Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu meminta bukti kepada Tuhan bahwa Ia bersama-sama dengan kita, karena Dia akan memperlihatkan itu kepada kita. Kehadirannya di dalam hidup kita, bahwa Ia bersama-sama dengan kita, bahwa Ia adalah terang kebangkitan dan hidup, adalah ketika kita masih ada sampai detik ini menikmati kehidupan. Ketika sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita ada dalam keadaan hidup di tengah-tengah begitu banyaknya pergumulan-pergumulan yang kita alami. Dan damai sejahtera Allah itu akan terpelihara sempurna bagi kita semua. Percayalah bahwa Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu terus-menerus menjaga, memelihara setiap anak-anaknya, mengawasinya. Yang kurang percaya akan dikuatkan sehingga mereka menjadi percaya dan juga berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yakinilah bahwa Tuhan sanggup menjawab segala yang kita mohon kepadanya. Terpujilah Yesus Kristus untuk selama-lamanya yang tidak membiarkan kita berada dalam pergumulan berlarut-larut. Haleluya. Amin. Untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini, dan sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita akan menyanyikan NKB 171, walau kudaki gunung yang tinggi, walau kudaki gunung yang tinggi, dan ku turun di lembah terjal, Yesus berkata, kau ku temani, sabda ilahi, janji kekal, cahaya surgawi, cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Kendati bayang gelap melingkupi, bagiku Yesus tampak jelas. Dialah sungguh cahaya ilahi, dan di sisinya ku tak cemas. Cahaya surgawi, cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa mendukung pergumulan-pergumulan yang dialami oleh keluarga hambanya, Bapak Pendeta A.L. Hamaratu. Mari kita berdoa. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak memuliakan nama-Mu. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak mensyukuri hidup yang Engkau karuniakan bagi kami. Sekalipun Tuhan, dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan kami lalui, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi. Namun satu keyakinan kami, dalam pergumulan-pergumulan itu Tuhan tidak membiarkan kami untuk merasa ragu akan keberadaan Tuhan. Tetapi Tuhan menguatkan kami dan selalu mampu membuktikan kepada kami
bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini kami diperkenankan Tuhan untuk menyatukan hati kami, bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan, bersekutu bersama dengan keluarga hamba kekasih Tuhan Bapak Pendeta A.L. Hamaratu. Kami telah mendengar firman, dan biarlah firman ini Tuhan menjadi pegangan bagi kami semua untuk senantiasa memiliki harapan, untuk senantiasa percaya kepada perkataan dan firman Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, malam ini kami datang satukan hati kami, berdoa untuk keluarga hamba-Mu, berdoa untuk pergumulan yang dialami oleh ibu terkasih kami, Ibu Ludia Hamaratu, yang saat ini sementara menjalani perawatan di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa dalam hidupnya. Engkau berkuasa dalam pergumulan yang saat ini sedang ia alami. Karenanya dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan bagi ibu terkasih, Ibu Ludia Hamaratu. Kami mohon Tuhan, berkatilah setiap pelayanan yang diberikan kepadanya. Berkatilah tangan-tangan medis Tuhan. Berkatilah obat-obatan, makanan, minuman, sehingga di dalamnya Tuhan kuasa-Mu bekerja, mendatangkan kekuatan, kesehatan yang baik, bahkan kepulihan bagi ibu terkasih kami. Kami meyakini bahwa ibu terkasih Ibu Ludia Hamaratu disembuhkan oleh Tuhan. Dia akan kembali ke rumah berkumpul bersama dengan keluarganya dengan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan akan nyatakan jamahan itu dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Bapak Pendeta A.L. Hamaratu. Kami mohon Tuhan, lindungilah dia, kasihi dia, berilah kekuatan kepadanya Tuhan, baik kekuatan fisik maupun iman. Dengan demikian ya Tuhan, orang tua kami juga akan tetap mengalami keadaan sehat selamat, karena Tuhan memelihara kehidupannya. Tuhan yang akan senantiasa memberi kekuatan baru kepadanya, dimampukan melewati pergumulan-pergumulan, baik itu pergumulan karena usia lanjut maupun pergumulan-pergumulan lain yang Tuhan sendiri mengenalinya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan hamba kekasih-Mu ini, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengannya, mendekapnya dan memberikan kekuatan kepadanya. Juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Vito, untuk Mama Vito, di dalam mendampingi orang tua kami, di dalam segala aktivitas mereka. Berkatilah Tuhan, supaya juga pada mereka ada kekuatan, ada kesehatan, ada keselamatan yang memampukan mereka untuk tetap kuat menjalani hidup yang Tuhan izinkan bagi mereka. Juga cucu-cucu diberkati Tuhan, sehingga mereka juga senantiasa mengalami keadaan sehat penuh selamat, karena Tuhan memelihara mereka, sehingga mereka juga boleh bertumbuh dengan tidak kekurangan apapun untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bentengi mereka Tuhan, naungi mereka, dan biarlah mereka tetap mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Jeffrey, untuk Noldi, untuk Andre di Sumba bersama dengan keluarga mereka, dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan. Berkatilah mereka Tuhan, beri sehat selamat kepada mereka, sekalipun mereka berjauhan bersama dengan orang tua dan keluarga di Makassar. Namun kami percaya Tuhan akan selalu mempersatukan mereka di dalam doa, di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus yang akan selalu mendengarkan seruan-seruan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, juga diberkati oleh Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan yang akan senantiasa memelihara hidup jemaat, sehingga mereka semua juga tetap sehat selamat. Tuhan akan menjauhkan dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Tuhan pun yang akan membentengi setiap jemaat-Mu dari pergumulan wabah virus corona yang mewabah saat ini. Kami meyakini bahwa di dalam ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada pemerintah kami, Tuhan akan menyelamatkan jiwa-jiwa kami dari wabah ini.
Ya Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan sakit penyakit, sembuhkan mereka Tuhan. Yang lemah imannya dikuatkan, yang berduka hati dihiburkan. Berkati pemerintah kami supaya ada hikmat bijaksana melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Bangsa dan negara kami mohon limpahkan damai sejahtera-Mu. Para medis dan keluarga mereka juga dikasihi Tuhan dengan memberikan sehat selamat kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami percayakan hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami pun meyakini Tuhan akan selalu berkenan bagi persembahan kami. Dan setiap berkat-Mu yang ada pada kami Tuhan, mampukanlah kami memakainya dengan penuh tanggung jawab dalam hidup karunia-Mu. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Maka kami percaya segala yang kami mohon ini, segala yang kami minta kepada Tuhan ini, Tuhan jawab, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Karena kami datang memohon dari kerendahan hati kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup yang mempersatukan kami. Di dalam doa bersama demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan NKB 188 baitnya yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jalani hidup kita dengan penuh pengharapan, percaya kepada firman-Nya dan mengandalkan Tuhan. Biarlah kita menjalani kehidupan kita dengan iman yang teguh, selalu memuliakan nama Tuhan, terus menjadi berkat bagi sesama kita. Ada banyak cara untuk menjadi berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menopang, mengokohkan iman, memberkati kehidupan keluarga besar Bapak Pendeta A.L. Hamaratu, menjawab segala doa dan harapan mereka, juga memberkati semua jemaatnya dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai pada malam hari ini.
Terima kasih kepada keluarga Bapak Pendeta A.L. Hamaratu yang menjadi keluarga penghimpun pada saat ini. Juga terima kasih kepada jemaat yang selalu setia mengambil bahagian di dalam ibadah-ibadah persekutuan kita. Tuhan akan terus menjaga kita. Tuhan akan memelihara kita, mencukupkan segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi